Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyaman yang tahu. Gebek langsung yoba langsung nyaman. Kau tuh tahu. Kalau tahu ngelencer ke Malang tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah datang di Malang. Oke loh. Ya mila maujud golongan alfaid bi adib deh. Maujud bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumihi fi dharaini Allahumma amin. Ya lo apa? Sedak Malang, sengaji sengah. Sedak Malangnya mau ngelencer nyaman. Antara lah kalau nyaman. Sedak Bali deh ya, antara ngelencer nyaman, antara lah kalau nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Aman mondok dari kena tempo antara lako. Ini antara lako. Wajib alako. Tuntut kalaban keluarga untuk alako, malu alako keluarga lo ngakan. Ntar mondok tak nyaman. Kondi saya tinggal telepon, Bu, kirim. Pak, kirim. Nang pondok gereng-geran lakon teh dungakan. Jadi saya gua sekolah. Iya. Anak-anak nyaman kalau sekolah orang. Iya mong sekecil 2 hari 3 hari. Nambah ingat Pak Corona. Ada sekolah bosan aja. Bosan aja manusia. Manusia aja lo puas dengan keadaan yang sekarang. Makanya Nabi Allah Ta'ala ciptakin berbagai macam ibadah. Oh, yang sholat terus biar gak bosan puasa. Yang puasa terus bosan, ya sedekah, zakat, gitu. Sholat malam, wiritan. Tuh, karena manusia itu bosan. Yang ada di pondok terus bosan, pingin pulang. Ketika pulang terus, ya bosan juga lah. Wong semua hakikatnya orang itu mondok. Kamu di dunia ini mondok. Nanti kalau boyong tuh mati. Kalau mati boyong ke akhirat itu. Bener tuh. Kan sementara di dunia. Ya. Masa kamu akan hidup selamanya? Ya enggak lah. Makanya hakikatnya kamu itu dimanapun kamu berada. Ya mondok tuh. Di dunia maksudnya. Gitu. Makanya nggak ada beda. Bedanya cuman kalau mondok sekarang ini kamu tidurnya di pondok, kalau pulang tuh tidurnya di rumah. Tapi hakikatnya kamu itu mondok di dunia, pada waktunya kamu akan mati. Makanya jangan enak-enak. Karena di akhirat itu yang menentukan amal perbuatan kamu selama di dunia. Itu yang menentukan di akhirat itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit iki yang takut dok. Sampai di mana sekarang? Jinsi dati gitu ya. Ada tala punya anak-anak anyar je. Makan tolesan ma pegun. Arab yang dilatinkan. Senyara anyar jo tolesan apa cangrewa. Tolesan jimat rejo. Mandire. Lo ate anu cokop eka kocare ilmu mantegre kene pahdati wali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita membicarakan tentang kulli aridi, kulli dati ya. Termasuk yang masalah fasol, nao ada jinsi, nanti jinsi dibagi lagi. Kalau kuli dati, kuli yang melekat di dalam datnya. Kalau kuli aridi tidak melekat dalam dat, tetapi hanya nempel kepada dat. Jadi kalau kuli dati seperti cair dari air. Itu dati karena semua air pasti cair.
Kalau air tidak cair bukan air. Es. Ya bukan air. Ya, bukan air. Makanya kalau ada orang kemudian wudhu pakai es itu tidak sah kalau tidak cair. Karena es bukan air gitu. Salju. Ya kalau bentuknya masih salju yang berupa seperti kapas ya nggak boleh wudhu dengan itu. Tapi kalau melekat di badan kemudian mencair, nah itu beda lagi. Al-aslu fil kalamil hakikat. Makanya hakikatnya air itu cair. Itu namanya kulli dati. Itu namanya datinya air, itu cair. Bismillahirrahmanirrahim. Aridi am, aridi khos. Nah sekarang ini kuli aridi ya. Kuli aridi ini ada dua macam. Gitu. Kuli aridi dan ini ada dua macam. Kan tidak melekat itu. Tidak melekat dalam dat. Tapi nempel seperti yang tertawa. Yang dinisbatkan kepada manusia. Tidak semua manusia tertawa. Ada manusia itu menangis. Dan itu khusus manusia yang tertawa. Tapi tidak semua manusia itu tertawa. Beda dengan kata berpikir. Gitu. Kalau berpikir itu dati dari manusia, karena semua manusia itu berpikir walaupun tipis-tipis. Kayak orang gila. Orang gila itu katanya tidak usah berpikir. Kata siapa? Orang gila itu berpikir tapi pikirannya enggak bener. Ya ngerti? Loh beda kalau hewan enggak berpikir sama sekali karena dia enggak punya semacam ruh untuk menjadi sumber berpikir tuh. Nah kalau orang gila dia berpikir tapi pikirannya enggak ini, enggak seperti biasanya gitu. Di negara orang gila, orang yang waras dianggap gila. Paham? Kalau semuanya sama-sama gila, kamu yang waras itu yang dikatakan gila. Wong pada gila nih kapi. Ada sebaras sih anggap gila. Gitu. Makanya orang yang terlalu pintar itu biasanya kesepian. Karena kumpul dengan orang-orang yang bodoh. Sehingga orang yang bodoh itu tidak mampu menerjemahkan atau memahami apa yang dipikirkan. Seperti itulah wali-wali Allah yang berkumpul dengan manusia. Gitu. Kadang tidak nyambung memang. Lo sambung kadang-kadang. Gitu. Tapi itu enggak mutlak. Ada wali Allah itu yang memang dengan Allah Ta'ala itu ditakdirkan untuk bisa berkumpul dengan manusia. Walaupun dia sudah pikirannya sudah ma'rifat dan hakikat. Itu banyak yang seperti itu. Tapi ada juga wali Allah yang kamu anggap gila, kamu anggap jadab. Walaupun sebenarnya itu tidak gila gitu. Kitalah yang gila. Ya, kitalah yang habis gini ceritanya. Kayak kemarin saya pernah mencontohkan kemarin. Ada orang buat kue, ya, dicampur dengan tai. Kamu nggak tahu. Tapi ada satu orang tahu. Atau kamu tahu, yang lain nggak tahu. Yang lain makan, kamu nggak makan. Kata orang yang makan, gila ini wong kue bagus. Kue enak begini, kok nggak dimakan? Nggak bener ini. Ya, ada yang salah dengan otakmu itu, wong kue enak. Tapi kamu yang tahu bahwa di kue itu ada kotorannya, gimana menurut kamu? Kamu yang gila, ya. Kamu yang bodoh. Kamu nggak tahu yang aku tahu. Nah itu loh. Tuh perbandingan antara
orang yang dekat dengan Allah, orang yang jauh dari Allah, juga kita yang santri dan mereka yang bukan santri yang kemudian mengerjakan kemaksiatan atau sholat dengan cara yang salah, kakinya najis atau apa, mereka tidak tahu itu najis, yalah sholat tidak sah. Kita yang tahu, oh ini tidak sah. Nah itu, makanya kamu itu gimana ya? Jangan pernah meremehkan pendapat orang lain, karena takut kamu yang keliru. Tapi kalau kamu yang lebih benar, jangan ikut pendapat orang yang salah. Walaupun kamu harus dikatakan beda dengan yang lain gitu. Makanya orang itu percaya diri. Kita ini para pejuang di jalan Allah yang ingin menegakkan agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kuliah aridi ada dua macam, ada aridi am. Kalau disebutkan menunjukkan pada sifat sesuatu tapi bisa kena ke orang lain juga. Kena ke zat yang lain seperti al-masyi. Al-masyi yang berjalan itu tidak hanya kena kepada manusia karena kucing bisa berjalan. Ya, al-mutanafis yang bernafas itu bisa kena pada manusia, kena kepada hewan, gitu, kena kepada tumbuhan, ya bernafas juga tumbuhan itu dengan nama lain fotosintesis, ya, dengan menggunakan klorofil hijau daun tuh, yang kemudian mereka tumbuhan itu bernafas. Kalau siang tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Kalau malam terbalik, tumbuhan itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Gitu. Makanya kalau malam dilarang berteduh di bawah pohon karena bisa sesak nafas. Itu. Tapi kalau siang terbalik, itu hikmahnya. Itu yang diterangkan oleh orang ilmu alam. Kebenarannya wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Itu aridi am. Ada aridi khas. Apa? Mufrad yang kalau diucapkan hanya menunjukkan khusus pada sifatnya sesuatu. Seperti al-dhahik yang tertawa, al-baki. Itu aridi khas itu. Bila dinisbatkan kepada manusia. Karena yang tertawa itu cuma manusia. Jadi kalau kamu melihat singa tertawa, itu bukan tertawa. Ki polan colong dah iya pasang kuah gelap ada singa. Loh, di TV kok ada singa tertawa? Kartun itu bukan singa juga, Marsha and the Bear juga beruang ya. Bisa tertawa, berangongku jak semak gepak ya. Nah, ya memang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aridi. Aridi am, ada aridi khos. Coba lihat bagan di kitab. Lafadun, mustakmal itu punya makna, muhmal tidak punya makna. Mustakmal itu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Mufrad itu satu kalimat, murakkab itu tersusun. Itu bisa khabar, bisa insya. Gitu. Khabar, ya kalimat khabar, saya makan nasi, khabar. Bisa insya yang membutuhkan tanggapan. Apakah kamu melihat Zaid? Ya, itu insya. Kemudian mufradnya ada kulli, ada juz'i. Kata-kata yang satu kata, satu kalimat itu ada kulli bisa mengenai kepada banyak, ada juz'i hanya mengenai kepada satu. Kullinya ada kulli aridi, ada kulli dati. Yang kulli dati ada jenis, nau', fasol. Yang kulli aridi ada am, ada khas. Kalau dati itu menjadi inti dari sesuatu. Seperti kendaraan itu jadi inti dari sepeda. Ya. Tapi juga jadi inti dari mobil. Makanya yang dimaksud dengan kendaraan itu dat jinsi itu. Karena menjadi inti dari banyak hal. Alat telekomunikasi, ada handphone. Gitu. Jadi alat telekomunikasi itu menjadi dati dari handphone, telepon, apa lagi? Internet, wifi, ya, dan banyak yang lain. Itu. Kalau dati nau itu hanya
di bawahnya nggak ada lagi kecuali sesuatu yang sama. Seperti Xiaomi. Nah, Xiaomi di bawahnya ada. Oh banyak. Xiaomi lo HP tok kan? Ya, gitu. Nah, itu di bawahnya ada sesuatu yang sama seperti manusia, manusia nunggu benar, Dovir, Ahmad, kan ya, Sulaiman, pada sepeda listrik di bawahnya itu sesuatu yang sama, walaupun namanya beda. Gitu. Kalau fasol yang membedakan sesuatu dengan yang lain, membedakan antara satu dan yang lainnya, itu fasol. Entah kamu ngerti atau enggak, yang penting itu nanti akan diketakan di pikiran. Ketika ada orang bicara gitu, kamu harus bisa mengetahui ini kuli, ini aridi, ya betul. Ini dati atau aridi gitu. Jadi kulinya ada dua, kuli dati, kuli aridi. Kamu harus tahu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kuli jinsi itu ada 3. Oh, aja kuli jinsi. Kuli jinsi ada 3. Ada jinsi korib, ada jinsi ba'id, kemudian ada jinsi wasak. Wah lah, tambah ruwet cang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jinsi itu ada 3, ada jinsi korib, ialah jenis yang di atasnya ada jenis dan di bawahnya tidak ada jenis lagi. Seperti hayawan, yang mana di atasnya terdapat beberapa jenis, diantaranya an-nami, al-jauhar, dan lain-lainnya, sedang di bawahnya tidak ada jenis lain kecuali an-nau, seperti al-insan, asyab, gitu. Mbak bingungnya naga. Anja cengong bingung. Yang kuing cetak apa nyaman? Koca. Koca nang babana koca. Masane bagi boleh koca. Hah? Cang apa? Koca sode. Koca haji. Songko, sorban, saya betul akhir uang. Ya beda jia, bawa ada dan beda bentuknya. Koca songko, koca soda beda, ya. Koca songko beda, koca haji beda, odeng beda, ya. Daya, beda. Tapi make beda nang babena jia ada boleh kecuali barang pada umpamana songkok beda songkok cap kapal songkok cap moseng wang songkok tapi pada songkok cabenga koca aja songkok nang babena songkok pada berarti songkok aja nau ngerti? Odeng Jawa, odeng Madura, odeng Nadeg, tapi pada odeng. Berarti kata odengnya nau. Olehnya leluhur cabang boleh kecuali bareng pada. Maka kata koca ada jenis koribnya. Jenis yang di bawahnya tidak ada jenis lain kecuali nau. Di atasnya banyak sesuatu yang lain. Jadi koca pada atasnya termasuk dari pakaian. Nah, atas pakaian mana sesuatu. Dikinin ini ke sesuatu aja. Sesuatu bernyawa atau tidak bernyawa. Yang bernyawa hewan, manusia apa deki apa nah, ke bawah din budina benda lo tidak bernyawa. Patoron dak botor ya koca. Di bawahna koca. Nah, jiang lah koca re jenis korib. Ngerti? Koca aja jenis korib.
Contoh lain. Apa? Kendaraan. Kendaraannya jenis murid. Apa? Nenggoben kendaraan dia, beda sepeda motor, beda mobil, beda pesawat, beda gelebek, beda geledek. Lah, seneng bener masane pecah pakun kecuali keng bedanya mah. Sepeda, beda sepeda Honda, sepeda Suzuki, sepeda Yamaha, sepeda ya. Tapi pakun lo obe. Ngerti? Mobil, ayo lo tengku ke mobil selain kan lo pakun mobilnya. Roda 4 roh ya. Mobil Honda, mobil beda mobil listrik, beda mobil bensin, beda aja listrik, bensin anu jia benedati jia. Aja hari ini jia. Saya kondong kori deti saja. Mobil. Semua mobil adalah mobil. Beda mobil selok mobil. Gak ada, makanya itu deti itu. Wah, tambah bingung jangan. Enggak, jangan bingung. Aja contoh jenis korib, jenis yang di bawahnya nggak ada lain kecuali jenis yang di bawahnya itu nao. Nao itu apa? Sesuatu yang kalau di cabang-cabang tetap sama ini, cuma beda nama. Gitu. Di atasnya banyak. Jadi kan di kendaraan, di atasnya itu umpamanya benda mati. Di atasnya benda mati adalah sesuatu. Lah, jadi punya atas. Itu jenis korib. Seperti al-insan, manusia. Di bawahnya manusia, takun je yang lain nyama. Zaid, Hindun, Bekar, tak enggak ya? Maka di atasnya itu, di atasnya al-insan tuh. Nah, itu hayawan. Hayawan itu jenis korib berarti. Karena di bawah hayawan manusia cabang kepada. Embe cabang kepada. Makin be apa nyaman ya pakun bentuk ngedijual cuma beda sifat embe gebas, embe kacang, embe riam, embe pakai. Nah, inilah. You understand? Okay, thank you very much. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Can you speak English? If you can speak English, I will talk with you with English with English language. Wah, aja. Angko ajar di je tako kalawi santre. It's okay, no problem. Wah. Ya penjak. Ya iya kan. Masa tahun keng jat. Keng tahun I love you. Oke, I love you toh. I want to kiss you. Kikene lambak. Engkau kikene lambak tepak ke Bali juga. Tahun keng jetok. Jadi mau tiap hari turis I love you. I want to kiss you. Wah, langsung belautin. Oh ya, lambak kikene pantar ke Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampai siap lah. Anak Saidinya akan kursus Pak Wahib Ibu Puput Kucang. Bu Puput guru berarti. Iya. Malam kursus. Lo malam pokoknya. Beri rapat juga. Laporan kinerja dan program ke depan. Yaitu Saidi akan diluncurkan dual bahasa. Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab jago Allah nani. Kau mulai praktek nangan aja. Dual bahasa. Wah lah bagus. Anak-anak keluar neng TikTok langsung speak English. Okay, my friend, I will mau tekomor lagi. Kan bagus. Sehingga TikToknya kamu bisa masuk ke Amerika, masuk ke Eropa, masuk ke mana. Lo kayak pidato Cak Madura ke biru. Ya iya. Oke, Cak Madura dia kan dinikmati orang-orang Madura saja. Ya, terus hanya berapa orang yang bisa menikmati itu? Kan sedikit viewernya nanti. Tapi kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa bahasa internasional, nanti TikTokmu atau apa pidato dopak ke Amerika seru. Gitu. Tuh gunanya belajar bahasa Inggris itu. Tapi bukan yang terpenting.
Yang terpenting tetap bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran. Tapi tetap penting, bukan yang terpenting. Nah, itu beda. Ada yang ter dan tidak ada ter, itu beda. Jadi kalau ada cowok ngomong ke cewek, ngocak, kamu adalah wanita yang paling kucintai. Santap kita kalau ketemu nanti. Kenapa? Berarti ada wanita lain yang dia cintai, tapi kamu yang paling kucintai. Berarti ada lagi lainnya. Ya apa enggak? Loh kan dipahami begitu kalau orang belajar mantek itu. Kau adalah wanita yang paling kucintai di dunia ini. Engkau tap cetek kalau ketemu. Mau pada ahli mantek ke, mungkin ring pudul aja tafsir. Ya kenapa? Dia ngomongnya begitu maksudnya memang ya seperti itu. Bukan ada maksud yang tersembunyi. Tapi kalau orang ahli mantek ngomong kan ada yang maksud tersembunyi di dalamnya. Makanya kalau ada orang ngomong, aku cinta padamu. Itu bukan kesetiaan. Itu pernyataan cinta saja. Tapi belum tentu setia. Terus yang setia gimana? Padamu negeri. Itu kesetiaan tuh. Kenapa? Karena ada hakikat di situ hanya kepadamu. Makanya iya kan na'budu juga begitu konsepnya. Kenapa Allah Ta'ala kemudian tidak menyusun na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Na'budu wa nasta'inu ilaika. Enggak. Tapi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Itu maknanya. Jadi di balik itu beda makna. Kalau belajar mantek begitu. Makanya orang ahli mantek itu selalu meneliti kata-kata orang. Bisa jadi dalam kata-kata itu ada tipuan yang tidak kau pahami. Jangan karena segi anyar, apa saya ke kondo. Loh, dia mau bisa memahami seko cangkok setia dia cong. Langsung kok aku ada jadi playboy. Kok aja tako. Nyeretake ke diri dia tako. Polanya belambeng selalu nak saya cerita ke diri playboy kapi. Pakai bagaimana kapian ngoreng. Gitu. Soalnya gampang kalau ngakal orangnya sama orang yang mantek jong. Udah ya untuk menguasai pemikiran orang itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada jenis bait, ialah jenis yang di atasnya tidak ada jenis lagi. Namun di bawahnya banyak jenis lain seperti al-jauhar. Al-jauhar itu sesuatu. Lafaz ini di atasnya sudah tidak ada jenis lain. Namun di bawahnya banyak jenis. Al-jauhar, al-jisim, hayawan, baru ke depan. Gitu loh. Dan yang ketiga jenis wasat, yang di atasnya ada jenis, di bawahnya ada jenis. Seperti an-nami. An-nami yang yang berkembang biak. An-nami itu yang berkembang biak. Itu banyak. Di atasnya an-nami, itu ada sesuatu gitu. Jismun umpamanya. Di atasnya jismun ada jauharun. Di bawah an-nami ada hayawan, di bawah hayawan baru insan. Nah, an-nami di tengah ini jenis wasat namanya. Jenis apa? Jenis wasat. Indikatornya ini kullu jismin jauhar walaysa kullu jauhar jismun. Kullu namin jismun walaysa kullu jismun namun. Walaysa kullu jismin namian. Kullu hayawan namun walaysa kulli namin hayawanan. Ini indikasinya. Nah, itu kamu sudah diterangkan tentang bentuk-bentuk kalimat seperti itu. Cang orang jo. Coba lah pikir ada orang mau cari hari apa
pending restart. Restart now, soro restart. Orang ki moro soro restart. Nanti nah, restart. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Engkau lo tanya ngerti, lo ngerti. Kenapa? Engkau tanya ki ngerti, ngerti ngomongnya. Tanya ki lo ngerti. Ya ngomong dia. Apa pola? Nah, pola ilmu mantek dia indikasi nah bener ngerti. Tapi dia bisa minta akid ya, makanya lo ngerti. Loh, dan bisa lo ngerti bisa minta akid, dia sakti ilmu mantek dia. Hede kadang-kadang lo ngerti kan hede bisa membedakan ngamal lagi. Sesuatu yang mirip itu apa ya? Oh cinta. Cinta itu begitu. Bisa kamu menerangkan tentang cinta? Nggak bisa. Tapi kamu bisa merasakan. Oh seperti ini. Abstrak. Abstrak. Tidak bisa dipanca indera, tapi ada. Contohnya cinta. Wong kentok bisa dipanca indera karena bisa dicium. Loh, ya apa enggak? Loh, itu udah abstrak, itu bisa dicium, itu bisa diukur. Kalau bisa diukur itu bukan abstrak. Contoh, mati. Konsep mati itu sebenarnya nggak bisa diukur. Mati aja. Ya masa beda, are mati. Are lo pate mati. Aduh are cek mati. Bisa. Tapi pada barangnya bisa pote, are pote, lo pate pote, cek pote. Nah, ya ketingkat kan. Karena mati itu nggak bisa dipanca indera. Loh, kan bisa melihat mati. Ada ngetelak mati, lo ngetelak mati, ada ngetelak orang mati juga. Ngetelak orang mati. Tapi mati di beda ku tahu. Yo, ayo, apa sekocak mati? Enggak lah, langsung pola baru tahu. Apa sekocak mati? Hah? Apa sekocak mati? Lo nyaba. Aduh, ya HP mati. Arya, tabletnya mati apa di? Lo nyaba. Meodi. Ayo. Nah kan? Lo bisa ngokor. Hari HP mati. Hebat Odi kan? Odi. Lah Odi ya? Melonya apa? Berarti gila salah aja jawabannya. Soalnya kita bisa bantah. Iya kan? Mau celeng enggak bisa langsung. Celang. Apa celang? Celang itu warna yang gelap kayaknya. Nah, mau biru tua, lo gelap. Nah, konsepnya itu muter tuh, nggak bisa. Itu sesuatu yang tidak bisa dikenal kecuali dengan dirinya sendiri itu. Hitam adalah warna yang hitam. Ruwet. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Putih adalah warna yang putih. Sudah selesai. Itu berputar itu nggak bisa. Ya karena memang itu dipanca indera dengan mata, bukan diketahui dengan kata-kata begitu. Ada sesuatu yang seperti itu, makanya itu nanti konsepnya bukan kepada hitobia itu, tapi justru adalah kepada panca indera, kepada rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang jelas bisa ditingkatkan. Putih, sangat putih, agak putih, tidak begitu putih bisa. Sama seperti baunya kentut. Beceng, lo kata beceng, semua beceng, becengongku. Nah, ya ngerti? Itu bisa ditingkatkan. Berarti nyata itu maujud. Tapi kalau nggak bisa diukur itu nanti abstrak namanya itu. Makanya konsep mati, hidup itu abstrak karena nggak bisa ditingkat-tingkatkan. Seperti hukum,
Hukum itu apa? Wah, hukum itu aturan. Oh, bukan, itu produk hukum. Itu abstrak. Karena hukum nggak bisa ditingkat-tingkatkan. Itu ciri-cirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatan dulu. Wa'alatan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena saya nyar segi bermenduk meloto makna lalu maknai setahun lah. Semua dulu waktu baru mondok ya sama seperti itu, butuh proses. Dan itu harus dilalui gitu. Pada akhirnya nanti yang tidak bisa makna, tidak bisa nulis akan diberikan pendidikan khusus menulis. Itu di apa? Iqdad biasanya. Iya. Tuh. Ya. Kiba ada saya iqdadnya. Apa bisa nulis nih? Sama salah bisa nulis kena nulis Arab juga. Bahasanya Al-Quran lah kalau tahu. Terus tahu bahasanya Cina dah. Suruh ngocak Inggris maman pelak, ngocak bahasa Arab lo tahu kan ironis. Masa bahasa kitab sucinya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, apa may angar ka sa magsul ya kocak. Ikut ajar boleh. Ikut ajar boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maklum manusia. Manusia kena di pangeran paringin kemampuan untuk mempelajari sesuatu. Allamal insana ma lam ya'lam gitu. Makanya kita itu bersyukur kepada Allah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk belajar, mengembangkan diri. Setiap hari kamu bertambah ilmu, tergantung dari pengalamanmu. Engkau yang hari ini adalah gabungan dari engkau yang dulu dan engkau yang kemarin. Gitu. Makanya walaupun orang itu kembar, nggak sama sifatnya karena beda pengalaman. Nah, dari itu mari cari pengalaman yang baik, belajar ilmu yang baik, gitu. Ilmu itu seperti pedang bermata dua. Ilmu apapun nggak ada yang jelek. Ilmu aja ada secoba. Orangnya lah yang membuatnya jelek atau baik. Sama seperti senjata. Orang buat celurit. Tujuannya itu yang pertama membantu ketika bertani. Ngarek rebeng, ngarek padi itu. Yang kedua membantu menjaga diri dari hewan-hewan buas. Dari macan, ular apa itu. Tapi kalau dibuat jelek,
bisa dipergunakan untuk nata orang. Gitu. Nah, makanya belajar ilmu apa saja itu tidak jelek, tidak buruk. Karena bukan ilmunya yang buruk, orangnya yang buruk. Walaupun belajar fikih, kalau sifatnya jelek, nanti fikihnya dibuat menghalalkan barang yang haram gitu. Nah, makanya mumpung kamu sekarang bisa belajar, belajarlah agar kamu menjadi orang-orang yang baik dengan ilmu. Ya gitu saja. Al-Fatihah.